Oke, maaf ya kalau ada suaranya double ya. Baru diketahuan kalau waktu mau diediting, jadi ada kesalahan untuk input mic-nya. Tapi semoga suaranya masih bisa dipahami dengan jelas ya. Itu saja, terima kasih. Hai, kembali lagi bersama dengan Arcade View. Rekaman ini diambil pada tanggal 15 Desember ya, 2023 untuk melakukan overview ISG seminggu ke depan. Ya, sekaligus melihat selama seminggu ini apa sih yang terjadi di ISG dan sektor-sektornya. Ya, kita mulai aja ya. Nih, chart IISG. Candle Jumat ada di sini, di hijau yang tinggi ini ya, 8 Desember. Minggu lalu analisanya dikatakan adalah 3 dan 8 bar markup. Semua variabel liwat di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan iwat mengindikasikan mulai adanya tekanan jual yang serius. Meskipun begitu, kenaikan masih akan ada di minggu depan, walaupun mungkin akan ada koreksi sedikit sebelum kenaikan kembali. Next, area harga yang dituju adalah ini, 7223. Dan ada satu area lagi yang ditemukan di 7253 sampai 7278. Minggu lalu juga diingatkan kalau analisa yang sempat dilakukan jauh-jauh hari dari Agustus itu ISG puncak kenaikan itu maksimal di tanggal 19 Desember dan target harganya di 7.100-an sebenarnya. Nah, yang kali ini sudah sempat melewati 7.100-an, sudah kena area harga selanjutnya yang di sini ya, 7135. Jadi sempat turun lagi dan kembali naik. Candle Jumat ditutup hampir mengenai 7223, area yang dituju. Hanya itu hanya sampai 7215. Itu semua bisa dikatakan bonus kenaikan dari sebenarnya target analisa yang kami lakukan. Jadi kalau bisa dikatakan, sekali lagi diingatkan, kenaikan ISG itu sudah mulai melambat, sudah mulai slow down. Gak mungkin kenaikannya itu jauh lebih cepat, naik lebih tinggi lagi, jauh sekali gitu. Jadi area yang ditemukan ya ini belum ditembus 7223 dan selanjutnya di 7253, 7278. Ya, diingatkan seperti itu minggu lalu. Nah, selama Jumat ini kan pergerakannya terlihat benar ya, sesuai analisanya. Ada koreksi dulu, baru ada kenaikan kembali. Dan itu terjadi ya. Gitu. Nah, hari Jumat ditutup candle warna hijau, tapi ke atasnya cukup tinggi, cukup panjang dibandingkan bodinya ya. Dan apa sih yang bisa kita lihat untuk minggu depan? Saat ini posisinya adalah 3 bar markup, 8 bar markup. Semua variabel liwat masih di atas garis nol. Berarti potensi kenaikan masih ada. Kalau kita lihat dari formasi candle dan iwatnya, indikasinya benar kenaikannya masih akan terjadi dan ada koreksi dulu sedikit. Pergerakannya mirip seperti dengan yang minggu ini, koreksi dulu baru ada kenaikan. Minggu depan kemungkinan besar seperti itu juga, ada koreksi dulu baru ada kenaikan. Cuma bedanya mungkin waktunya lebih mepet, lebih pendek saja, dan bedanya itu tekanan beli untuk mendorong lebih tingginya itu sudah mulai melemah dibandingkan minggu yang terjadi di minggu ini ya. Dan kita perlu perhatikan siklus ditutup di 19 Desember atau hari Selasa nih. Siklus kali ini tutup di 19 Desember hari Selasa. Siklus selanjutnya terjadi di 27 Desember 2023. Terlihatnya panjang ya, tapi
dari 19 sampai 27 itu 8 hari gitu ya. Tapi perlu diingat tanggal 26 itu kita libur. Tanggal 23 itu hari Sabtu, 24 Minggu, 25 Senin, 26 Selasa itu libur. Jadi Senin dan Selasa libur. Baru ada ntar tanggal 27 hari Rabu. Ya, siklusnya bisa dibilang pendek sebenarnya. Jadi setelah jadi perlu diingat tanggal 19 adalah penutupan siklus yang kali ini, dan dianalisa setelah tanggal 19 itu ISG akan mulai menurun volume perdagangannya. Jadi mulai berangsur turun volume perdagangannya itu mulai deh setelah tanggal 19 karena sudah mulai masuk ke Natal dan Tahun Baru. Ya. Jadi ada baiknya teman-teman mempersiapkan portofolionya menghadapi Natal dan Tahun Baru kali ini. Jadi ya persiapkan aja lebih bijak portofolio teman-teman. Apakah ada emiten yang masih bisa di hold hingga tahun depan, atau sebaiknya ditutup semua dulu, pegang cash dulu, baru mulai lagi di tahun depan. Dipertimbangkan masing-masing sesuai portofolionya masing-masing ya, dan risk profile masing-masing. Oke, itu untuk composite. Kita seperti biasa akan melihat sektor per sektor untuk memperkuat atau membandingkan analisa ISG yang tadi kita lakukan ya, apakah sejalan dengan sektor-sektornya. Ya, yang pasti ISG tadi dikatakan ada penurunan kembali, baru kenaikan, itu pun sudah mulai melemah. Jadi kita masih harus melihat benar-benar proses dan momentum yang terjadi di ISG. Masih ada kegalauan maupun secara garis besar ada koreksi baru naik kembali. Kita mulai dari sektor yang pertama adalah sektor consumer cyclical. Candle Jumat di sini ya, yang merah ini di area harga 800 sampai 805, dan dikatakan adalah minggu lalu 3 dan 8 bar markdown, semua variabel liwat di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi penurunan masih bisa terjadi, dan minggu depan harga akan sideways di antara kedua harga yang ada. Jadi berkisar di antara 796 sampai 798. 796, nah di sini kurang lebih ya, sampai 798. Dan area harga 784 sampai 790 yang sini, 784 sampai 790 akan menjadi tembok penahan penurunannya. Karena kalau tembus area ini, wah, turunnya lebih jauh lagi tuh. Nah, ini area harganya menjadi tembok penahan penurunannya. Yang terjadi bagaimana? Benar ya, penurunan terjadi dan tertahan di area harga ini berbarengan dengan adanya bullish divergence di candle hari Rabu dan Kamis, dan Jumatnya candlenya naik, Jumat itu tutup hijau. Dan lihat nih, tutupnya itu high-nya ada closing-nya itu ada di 795,87. Jadi dikatakan sideway-nya akan berada sekitar 786 sampai 796 sampai 798, dan closing-nya mendekati 756 ya, 795,8 hampir 796 lah gitu. Jadi analisanya sesuai. Untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi, semua variabel IWAT di bawah garis nol, berarti potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT-nya terindikasi ini proses akumulasi sudah dimulai, terlihat ya, akumulasi sudah dimulai itu. Walaupun begitu, akumulasi bukan berarti pasti harganya akan dinaikkan terus gitu ya. Bagaimanapun akan lebih baik sebenarnya ini waktu akumulasi
dan sudah diikuti dengan garis pelopor yang melewati atau di atas garis kuncinya ya. Jadi itu akan lebih valid mendorong harga naik. Nah, untuk kenaikannya itu bisa di awal nih ya. Target harga kenaikan ada di 800 sampai 805, dan kalau mau dilihat area selanjutnya ada di sini. Kok nggak ketarik? Nah, ini baru ketarik. Kurang lebih itu ada di 820 sampai 834 lah ya. Ya, ini 820, sorry. 820-an lah. Ini sampai 834. Ini adalah area harga kenaikan selanjutnya. Gitu ya. Kalaupun nggak langsung naik sini kan biasanya ada koreksi lah. Gitu ya. Koreksinya nggak terlalu banyak, yang pasti akumulasinya masih berlanjut. Gitu. Oke, kita next ke sektor selanjutnya di sektor healthcare. Tanggal 8, nah ini ya, candle merahnya ya, yang kecil. Dikatakan 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kalau proses akumulasi akan berlanjut. Sudah mulai ada indikasi untuk mendorong harga naik meskipun masih lemah. Kalau koreksi setidaknya akan bertahan di atas 1350. Yang terjadi gimana? Akumulasinya dibawa turun kembali markdown. 1350 diterobos. Nah, ini kan closing 1350-an, maka diterobos di hari selanjutnya. Jadi 1350-nya tidak kuat sebagai support, diterobos, sempat memantul saat ada bullish divergence, dan harganya saat ini sideways saja. Candle ditutup hari Jumat dengan warna hijau yang kalau melihat ini kebimbangan ini. Setelah sideways ditutupnya dengan kebimbangan lagi. Ya, minggu depan bagaimana? 3 bar markdown, 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candlenya dan IWAT terindikasi proses akum. Ini akum ya, masih yang sebelumnya itu masih berlanjut meskipun akhirnya meminta harga yang lebih rendah ya. Dari sini akumulasi diturunin, tapi tetap masih akumulasi secara garis besar. Jadi masih berlanjut ya. Sideways ditambah candle yang seperti ini menyebabkan kebimbangan ya. Jadi kita akan lebih baik melihat 1-2 candle berikutnya dulu untuk memastikan lebih pasti arah akumulasinya. Walaupun begitu, dari sini terlihat akan lebih berat adanya sideways dulu, belum sampai ada kenaikan, tapi masih sideways dulu. Kita menunggu indikasi yang jauh lebih jelas. Saat ini penuh kebimbangan sih ya. Jadi healthcare kemungkinan besar sideways sampai ada indikasi lebih jelas. Lanjut ke sektor teknologi. Candle Jumat yang hijau ini dikatakan adalah 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT di atas garis 0. Potensi kenaikan ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi adanya kebimbangan. Rebound hari Jumat yang cukup kencang ini ya, bisa jadi modal untuk menaikkan kembali. Sejauh ini berat untuk adanya kenaikan kembali, tapi untuk lebih pastinya kita perlu lihat 1-2 candle berikutnya ya, untuk lihat arah pergerakannya. Dan yang terjadi gimana? Candle Senin sudah memberikan jelas arah pergerakannya, yaitu penurunan kembali. Nah, cuma yang terjadi bagaimana di candle hari Selasa dan Rabu, juga candle hari Kamis dan Jumat,
itu berbalas-balasan tuh, naik diturunin dengan yang bodinya hampir sama panjangnya. Jadi ini apa ya, kebimbangan juga. Ini kan saya sideway, naik turunin lagi, buka di sini tutupnya akhirnya di sini sama aja, buka di sini tutupnya di sini ya mirip-mirip akhirnya. Doji lah kalau dua ini digabung gitu ya. Handle Jumat ditutup warna warna merah dengan wig bawah. Ya, wig bawah yang cukup panjang lah, walaupun nggak sepanjang bodinya gitu. Jadi minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT masih di atas garis 0. Potensi kenaikannya berarti masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi adanya proses reakumulasi yang terjadi di sini. Ya, karena dia nggak kemana-mana, kayak sideway gitu aja kan, doji gitu kalau mau dibilang gitu ya. Jadi meskipun indikasinya masih lemah, kalau kayak gini proses reakumulasinya bisa aja terjadi, tapi indikasinya masih lemah. Tapi itu udah ada terlihat usaha untuk bertahan dan untuk memulai kenaikan kembali. Nah, cuma karena kayak gini ya, sama seperti yang sektor sebelumnya, kita harus melihat 1-2 candle berikutnya dulu untuk memastikan arahnya. Cuma lebih berat sih kelihatannya untuk kenaikan kembali. Ya, itu untuk teknologi. Selanjutnya kita ke sektor consumer non cyclicals. Candle Jumat ini ya, yang hijau ini dikatakan 3 bar markdown, 8 bar akum, semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi proses akumulasi baru akan dimulai. Low minggu ini, jadi low ini ya, yang candle hijau ini akan menjadi low dasar untuk akumulasinya, dan sideway akan terjadi hingga ada indikasi efektif biru muda untuk lebih kuat menaikkan proses akumulasinya. Yang terjadi gimana? Benar ya, proses akumulasi masih berlanjut dan sideway. Harga selama seminggu ini masih belum kemana-mana, masih di area harga ini aja gitu ya. Candle 12 Desember ini ya, 12 Desember ini yang merah bawah panjang ini sempat membuat low lebih baru, lebih rendah lagi nih ya. Itu. Jadi mungkin ya ini bukannya low yang tadi yang di sini Jumat, tapi low yang ini mungkin akan menjadi proses atau low dasar untuk akumulasinya. Candle Jumat ditutup warna merah. Ya, masih di area harga ini 718 sampai 726. Minggu depan bagaimana? 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT masih di bawah garis 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT indikasinya akumulasi. Nih, ya akumulasi ya. Dan dia sideway doang, akumulasi. Maupun akumulasi, tapi karena formasinya seperti ini dan IWAT-nya seperti ini butuh waktu yang lebih lama. Jadi sampai saat ini belum ada kepastian untuk kenaikan kembali. Walaupun kemarin ditunggu efektif volume biru muda ada nih di candle hari Rabu tanggal 13. Tapi kenaikannya belum seberapa, sudah dibalas kembali dengan efektif volume ungu atau penurunan. Jadi belum ada indikasi benar-benar kuat untuk keluar dari sideway ini, gitu ya. Jadi kita masih harus nunggu indikasinya sebenarnya bagaimana. Tapi kalau sideway ini berlanjut dan bertahan di area harga ini, itu masih oke lah. Tapi kalau sideway-nya sedikit agak diturunkan lagi, itu bisa ke area harga ini ya, 704 sampai 710 gitu. Tapi sih akan lebih berat masih di sini saja. Oke, selanjutnya kita ke sektor finansial. Candle Jumat ini yang merah panjang bawah, pas ada hidden bullish divergence. Ya, minggu lalu dikatakan 3 dari 8 bar markdown. Bar IWAT sudah di bawah garis 0. Kedua garis masih di atas garis 0. Potensi kenaikan masih ada.
kalau lihat formasi candle pada saat itu, yang ini ya, dan iwatnya terindikasi kalau penurunan masih mungkin terjadi penurunannya. Kalau area saat ininya dijebol nih, area ini dijebol, penurunan itu bisa kuat. Kalau dijebol makin kuat. Malah kalau ini berhasil dijebol, penurunannya itu bisa menutup gap yang di sini nih. Ya, ada gap ini nih. Nah, yang terjadi apa? Penurunan nggak sampai ke sana. Ya, walaupun wicknya sempat menjebol area ini, tapi closingnya tetap closingnya malah ditarik hijau ke atas sesuai dengan divergennya ya, ada hidden bluish divergence. Di closing naik ke atas hijau, dan candle halisasnya malah gap up naik ke atas lagi, ya kan? Gitu. Jadi finansial itu ini sempat didorong naik karena waktu itu kalau nggak salah Goto sempat dibawa turun, menyeret ISG turun juga di sesi satunya, itu keturun banget dan ditolong oleh sektor finansial, terutama Big Bang pada saat itu terangkat cukup kuat sehingga menyelamatkan ISG dari penurunan yang agak dalam. Nah, candle Jumat ditutup warna merah seperti ini ya. Sebelum candle Jumat ditutup warna merah, memang ada regular bearish divergence, makanya ada penurunan tuh ya. Minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel iwat masih di atas garis 0. Jadi potensi kenaikan masih ada ya. Formasi candle dan iwat mengindikasikan kenaikan sudah melemah. Jadi ini kenaikannya sudah mulai melemah nih. Sudah sampai di titik distribusi akan terjadi. Jadi udah melemah dan kemungkinan distribusi dalam 1-2 hari mungkin sudah bisa terlihat gitu ya, proses distribusinya. Nah, jadi kita lihat nih 1-2 hari kemudian itu bagaimana. Kalau emang distribusinya berlanjut atau udah mulai terlihat kuat, ini akan terjadi penurunan ya. Nah, cuma ya kita lihat 1-2 candle ke depan bagaimana. Yang pasti area target harganya masih sedikit lagi untuk dicapai. Mungkin setelah itu baru adanya distribusi ya. Itu untuk sektor finansial. Selanjutnya kita ke sektor basic material. Candle Jumat, nah ini dia, hijau panjang dengan wick atas ya. Dikatakan minggu lalu 3 dan 8 bar markup, semua variabel iwat di atas garis 0. Potensi kenaikan ada. Dari formasi candle dan iwat terindikasi kenaikan masih bisa berlanjut, meskipun akan ada koreksi dulu sebelumnya. Dan ini akan menjadi penentuan. Kalau koreksinya tidak sampai menembus 1256 sampai 1279, maka kenaikan masih mungkin berlanjut. Yang terjadi bagaimana? Benar ya, koreksi terjadi dan belum melewati area 1256 sampai 1279 ya, area ini. Gitu ya. Dan candle Jumat ditutup warna hijau, wick atasnya lumayan panjang. Minggu depan bagaimana? 3 bar, 8 bar distribusi. Semua variabel iwat masih di atas 0. Potensi kenaikan masih ada ya. Formasi candle dan iwat mengindikasikan adanya proses reakumulasi. Indikasinya tapi masih awal sekali dan lemah ya. Jadi proses reakumulasi yang terjadi itu masih awal sekali dan masih lemah. Jadi kita harus melihat nih 1-2 candle berikutnya, apakah proses reakumnya ini benar-benar akan makin lama makin menguat, atau malah distribusinya berlanjut terus membawa harga turun. Kita lihat 1-2 candle berikutnya untuk lebih memastikan pergerakan harganya, arah harganya. Ya, selanjutnya kita bahas ke sektor infrastruktur. Candle Jumat yang ini hijau, waktu itu ada ini ya, bearish divergence. Jadi dikatakan infrastruktur minggu lalu adalah 3 dan 8 bar markup, semua variabel iwat di atas garis 0.
potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi akan ada koreksi di minggu depan. Kita akan melihat sampai mana koreksinya. Selama tidak di bawah 1488 sampai 1516 ini ya, area harga ini, maka masih ada potensi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ya, dan area-area harganya sempat dicari kalau emang ada kenaikan maupun koreksi. Kalau ada kenaikan minggu lalu udah dicari area harganya ya, menggunakan indikator trade in beast. Jadi apa yang terjadi seminggu? Benar ya, koreksinya terjadi dan tidak sampai menembus area harga ini, masih aman. Candle Jumat ditutup hari warna hijau, cukup meyakinkan hijaunya. Untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT masih di atas garis nol. Potensi kenaikan berarti masih ada ya. Formasi candle dan IWAT mengindikasikan kalau penurunan yang terjadi di minggu ini nih ya, sudah mulai ada perlawanan naik kembali ya, walaupun masih belum terlalu kuat perlawanannya. Sideway itu mungkin terjadi di minggu depan dan sampai ada indikasi nanti akumulasinya dilanjutkan atau kenaikannya dilanjutkan. Tapi sampai saat ini sih walaupun minggu depan akan terjadi sideway, itu berarti akan ada kenaikan kembali ya. Itu untuk infrastruktur. Selanjutnya kita ke sektor transportasi. Candle Jumat yang ini merah di sini dikatakan 3 dari 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi penurunan masih akan bisa terjadi hingga ke area harga bawah di 1594 sampai 1619 area harga ini ya. Kalau bisa bertahan di area harga itu, maka akan terjadi sideway kecil di sana dan kita harus pantau arah selanjutnya dari momentum yang ada di area harga ini. Yang terjadi bagaimana hari Seninnya langsung turun dan masuk di area harga ini, dan selesainya tidak kuat menahan dan jebol ke bawah. Sempat memantul saat ada bullish divergence, masuk kembali ke area ini, tapi candle Jumat ditutup warna merah kembali turun di bawah area harganya. Ya, minggu depan bagaimana? Minggu depan dikatakan 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Ya, potensi penurunan berarti masih ada. Dari formasi candle dan IWAT-nya terindikasi kalau penurunan masih bisa berlanjut dan disambung dengan sideway. Jadi setelah penurunan akan berlanjut disambung dengan sideway. Area harga bawah yang dituju adalah ini ya, 1513 sampai 1535. Dan kalau ini berhasil dijebol, berarti ke 1443 sampai 1473. Maupun lebih beratnya kalau memang penurunan ya hanya sekitar sampai sini deh, turun dan kemudian sideway. Ya, itu untuk sektor transportasi. Selanjutnya kita ke sektor properti. Properti candle Jumat itu di sini warna merah ini di area kuning. Dikatakan 3 dan 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi penurunan masih akan terjadi. Area yang dituju adalah 680 sampai 683 nih ya, area ini. Dan kalau masih lanjut akan sampai ke area bawah yang agak dalam nih, 659 sampai 672 ya. Tapi meskipun begitu, sudah ada indikasi awal proses akumulasi akan dimulai, maupun indikasinya masih lemah. Ya, minggu lalu dikatakan seperti itu. Yang terjadi gimana? Penurunan benar terjadi. Sempat menembus area 680 sampai 683-nya, tapi hanya berupa wick. Ya, hanya berupa wick-nya. Memantul naik kembali cukup kencang berbarengan dengan adanya bullish divergence. Candle Jumat ditutup warna merah. Ya, ditutup warna merah dengan tekanan jual yang lumayan tinggi. Ya, minggu depan bagaimana?
3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT masih di bawah 0, potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, indikasi proses akumulasi nih ya, dimulai. Walaupun begitu ya, nanti di minggu depan kita akan lihat ada sedikit koreksi lagi sebelum ada kenaikan kembali. Akumnya bisa dipastikan akan berlanjut di minggu depan. Koreksi kalau yang terjadi di analisa itu kalau di sini itu mungkin bertahan di sekitar gambarnya ya, mana 6, moga-moga bertahan sampai di sini. Nah, sekitar ya 689 lah sampai 692. Diharapkan koreksinya hanya sampai sini dan kemudian kenaikan kembali ya. Jadi kita lihat nanti momentum di area ini saat area koreksi ke sini, momentumnya apa. Coba kalau sejauh ini terlihatnya momentumnya setelah di sini adalah pemantulan dan kenaikan kembali. Oke, itu untuk sektor properti. Selanjutnya kita ke sektor industri. Candle Jumat di yang hijau dengan wick bawah panjang ini dikatakan adalah 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel IWAT di bawah garis nol, potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi proses akumulasi akan berlanjut dan jauh lebih kuat indikasinya dibandingkan yang didapat minggu lalu. Sejauh ini arahnya berat untuk ada kenaikan kembali dan masih sama, kuncinya adalah harus menembus di 112-nya. 112 di mana? Nah, kurang lebih di sini. Jadi harus bisa menembus sini dulu baru kenaikannya lebih valid gitu ya. Yang terjadi bagaimana? Ternyata berat untuk naik kembali, malah harga dibawa turun kembali ya. Memantul saat ada ini nih, bullish divergence, pas memantul, closing hari Jumat, candle warna hijau dengan kebimbangan, bentuknya seperti ini, dan kembali ke area 1077 sampai 1088 ya. Jadi kalau mau dikatakan Jumat di sini tutup di sini ya masih sideways lah, harganya nggak kemana-mana, di sini doang. Minggu depan bagaimana? Dapat informasinya atau indikasinya adalah 3 bar akum, 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol, potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT, indikasinya proses akumulasi berlanjut nih, akumulasi sangat besar ya, berlanjut. Dan penting untuk bisa menerobos ke atas 1107 dulu nih, sini dulu nih, penting untuk ditembus dulu nih. Kalau ini nggak berhasil ditembus, maka sideways-nya akan kembali ke area harga ini lagi, nggak kemana-mana, masih sekitar sini doang. Penting untuk bisa lewatin 1107 dan kunci selanjutnya di 1112 ya. Itu untuk industri. Selanjutnya kita ke sektor energi. Candle Jumat di hijau yang ini ya, dikatakan waktu itu 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT di atas garis nol, potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi akan ada kenaikan kembali, tapi sebelumnya akan ada sideways kecil dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Yang terjadi gimana? Benar ya, seperti diturunin, dinaikin, diturunin, baru ada naik. Jadi ada sideways kecil dulu nih di sini nih, baru ada kenaikan kembali. Candle Jumat ditutup warna hijau, gap up dan tutup hijau di area harga 2084 sampai 2097. Minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar markup. Semua variabel IWAT di atas garis nol, potensi kenaikan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT terindikasi kenaikan masih mungkin terjadi ya, ini area harganya nih. Meskipun akan ada koreksi kecil dulu ya, dan koreksi kecilnya itu kurang lebih di
sinilah 2067 sampai kurang lebih di 20 sinilah 2084. Nah, jadi dari sini akan ada penurunan sampai ke area harga ini dulu, baru nanti ada kenaikan kembali. Area-area yang dikejar ya ini ya 2125 sampai 2148. Selanjutnya area-area masih ada, tapi kita kejar yang ini dulu untuk minggu depan ya. Oke, udah sektor energi, berarti sekarang kita kembali ke composite ya. Jadi kalau diperhatikan sektor-sektornya itu banyak banget sektor yang kebimbangan, penuh kebimbangan. Jadi perlu melihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan arahnya. Itu terlihat juga di ISG karena tanggal 18 dan 19 pas 2 hari nih, 2 hari penutupan siklusnya. Jadi kita perlu melihat apa sih yang terjadi nanti di tanggal 19 Desember ini gitu. Momentumnya apa sih yang terjadi ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan, ISG minggu depan pergerakan adalah koreksi dulu baru ada kenaikan. Target harganya di 7223, nextnya di 7253 sampai 7278 area harganya. Dan diingatkan kembali, kenaikan ISG sudah slow down, sudah mulai melambat. Tanggal 19 ke atas kemungkinan volume perdagangan akan melemah, dan makin lama makin sepi misalnya ISG-nya karena sudah persiapan Natal dan Tahun Baru ya. Biasanya kalau kayak gini-gini fund manager itu markirin dananya ke emiten-emiten yang defensif ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan untuk overview ISG dan sektor-sektornya. Belum ada yang meninggalkan emiten di kolom komentar, jadi tidak ada yang dibahas. Tapi ada yang menanyakan, maupun tidak di kolom komentar tapi langsung ke PM ke saya, menanyakan mengenai divergen yang selama ini digunakan. Sebenarnya sudah pernah dijelaskan waktu itu ya, tapi nggak apa-apa, saya katakan kembali lagi. Divergen di emiten maupun di sini ISG nih ya, yang ada yang dijelaskan itu tidak menggunakan RSI. Jadi ada yang nanya apakah itu divergennya menggunakan RSI? Tidak, itu divergen yang terjadi menggunakan IWAT yang ada di posisi ini ya. Jadi divergen itu berarti ada perbedaan antara pergerakan harga dengan pergerakan volumenya, atau volumenya di sini kita menggunakan IWAT. Pergerakan IWAT-nya mungkin turun, harganya naik ya divergen, atau harganya turun IWAT-nya naik ya divergen, karena ada berbeda pergerakannya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau emang suka dengan analisanya silahkan tekan tombol like, atau tidak suka tekan aja tombol dislike-nya. Mau ingin mendapatkan informasi video seperti ini secara rutin dan dapat notifikasinya, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.